keluarga dijauhin. Padahal dulu mereka susah, saya yang nolong Pak Odeng. Tapi saya sekarang dibuang. Kemudian saya menghubungi kerabat saya di sana. Di Karangmini itu? Bukan Karangmini, awalnya di Karangmini Pak Odeng. Tapi pas setelah saya dikasih tahu sama saudara saya, ya saya ke yang lain Pak Odeng. Dikasih tahu gimana Ibu? Jadi ya udah terus nutup utang, terus numpuk. Ya kayak gitu Pak Odeng. Akhirnya ya di situ itu saya berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya itu punya saudara di daerah Pangandaran. Saya ke sana Pak Odeng. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh saudara kita yang bernama Ibu Lili. Ibu Lili ini asli Bogor Sobat. Jauh-jauh dari Bogor ke Banyuwangi, pingin mengisahkan kisahnya di channel kita. Karena beliau pernah melakukan ritual pesugihan di daerah Watu Karang Kempil, Jawa Barat. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Odeng. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kegiatan sehari-hari ini ngapain Bu? Kegiatan sehari-hari saya berkeliling jualan jamu. Jamu tradisional ya? Jamu tradisional. Masya Allah. Perjalanan dari sana ke sini naik apa Ibu? Naik bus Kang Odeng. Naik bus ya? Naik bus. Tapi lancar ya? Ya lumayan ada macet-macet dikit-dikit mah. Itu. Katanya Ibu ini pernah melakukan ritual di daerah Watu Kempil ya? Ya, betul. Itu kalau bisa diuraikan apa diceritakan, itu gimana kisahnya dan tahun berapa dulu Bu? Itu sekitar tahun 2023. 2023 waktu itu saya mengalami kebangkrutan ekonomi, keterpurukan ekonomi. Ibu ini usia berapa sekarang? Usia 55 Pak Odeng. 55 tahun. Ya. Dulu bangkrut usaha apa Ibu? Ya bisnis, ditipu sama teman suami. Bisnis kendaraan Pak Odeng. Jual beli. Iya, jual beli kendaraan. Ditipu, lama-lama utang banyak, di bank banyak, kita harus nutup, mobil dibawa kabur 2 Pak Odeng. Jadi ya udah terus nutup utang, terus numpuk. Ya kayak gitu Pak Odeng. Akhirnya ya di situ itu saya berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya itu punya saudara di daerah Pangandaran. Saya ke sana Pak Odeng untuk mencari solusi. Gimana caranya saya bisa menutup kekurangan ekonomi saya, menutup utang-utang saya. Karena saya ini udah miskin Pak Odeng, dihina di lingkungan, keluarga dijauhin. Padahal dulu mereka susah, saya yang nolong Pak Odeng. Tapi saya sekarang dibuang.
Kemudian saya menghubungi kerabat saya di sana. Di Karangmini itu? Bukan Karangmini, awalnya di Karangmini Pak Odeng. Tapi pas setelah saya dikasih tahu sama saudara saya, ya saya ke yang lain Pak Odeng. Dikasih tahu gimana Ibu? Dikasih tahu kalau di situ itu, mohon maaf ya Pak Odeng, banyak juga yang nggak berhasil begitu. Kasihan katanya, orang jauh-jauh katanya gitu. Karangmini itu ada 5 tempat ya? Betul. Ya mungkin ada yang berhasil, tapi saya juga nggak tahu ya Pak Odeng. Tapi kalau keluarga saya itu kan nggak jauh dari situ. Jadi dia cerita banyak, dia suka nampung orang-orang yang keblangsak lah gitu Pak Odeng. Maksudnya Yang kehabisan modal gitu? Yang kehabisan modal, yang nggak bisa pulang? Yang nggak bisa pulang, ya kayak gitu Pak Odeng. Itu. Nah akhirnya saya penasaran tuh sama satu topik dari channel sebelah ya Pak Odeng. Watu Karanggempil. Saya pikir kan di situ itu kayak pinjaman gaib ya, dikasih 1,2 miliar katanya. Lah saya penasaran Pak Odeng, saya cari, saya ubek itu. Watu Karanggempil itu daerah mana? Jawa Barat, nggak jauh dari Karangmini, itu ada sekitar 5 sampai 10 kilo kok, nggak jauh. Oh, dari Karangmini itu ya? Dari Karangmini itu, ya itu. Jadi pas di situ saya cari, saya ubek terus. Ibu sendiri jalan? Dianterin family pakai motor. Itu ubek. Nah akhirnya apa? Ketemulah itu dengan Kuncen di situ Pak Odeng. Nah terus udah begitu saya ngobrol lah sama Kuncen tentang kesusahan saya. Nah Kuncen itu bilang, Ibu tahu dari mana? Dari sini. Saya ceritain semuanya. Saya pengen ngelunasin utang-utang saya bilang gitu Pak Odeng. Terus mungkin tuh Pak Kuncen itu baik sama saya ya. Itu bukan saya Bu, itu murid saya katanya gitu. Dan emang lagi diurus gitu Pak Odeng. Nah dia mau nolongin saya Pak Odeng, bener dia mau nolongin saya. Nah akhirnya kita putuskan jalan dari situ, tapi habis maghrib Pak Odeng. Jadi sebelum maghrib tuh kita udah ke situ, ke tempat itu pakai motor berdua. Jadi boncengan ya Kuncen sama siapa pokoknya yang bawain motor, ojeknya. Nah saya sama saudara saya ke sana. Tapi berempat ini ya? Berempat. Bawa sesaji? Bawa sesaji langsung. Nah terus kan saya dari Jakarta, saya dari Bogor ya bawa sesaji itu. Jadi dari Bogor saya emang udah sedia menyan gitu Pak Odeng. Nah udah bawa sesaji itu. Nah udah bawa apa aja Ibu? Ya sesajinya itu kayak cok bakal gitu ya Pak Odeng ya. Oh cok bakal? Iya, tradisi orang Jawa. Iya, tapi pakai menyannya itu kayak setinggi adukan. Itu ada 1 kilo ya? Oh banyak ya. Ada lebih Pak Odeng, ada sekitar 5 kali 5 kilo itu. 5 kilo? Iya. Itu asapnya aja wangi banget itu di dalam gua itu Pak Odeng. Itu. Nah terus udah gitu saya ini dulu sama Pak Kuncen, diinin dulu biar bisa dipanggil secepatnya gitu Pak Odeng. Nah terus udah gitu, udah selesai gitu saya disuruh duduk tuh menghadap. Saya masuk ke gua ya Pak Odeng. Saya masuk ke dalam gua, tapi gua itu nggak terlalu dalam Pak Odeng. Itu sekitar dalamnya itu sekitar 3 meteran ya. 2 meter setengah deh sekitar itu. Itu langsung ke dalam gua. Gua itu ya
Pak Kuncen dulu kayak perkenalan gitu ya Pak Odeng, perkenalan. Aduh, apalagi ya. Nah terus udah selesai itu, ya saya suruh inilah perkenalan diri ke situ, beri salam, baca surat-surat ya, doa-doa Islam Pak Odeng. Secara Islam. Secara Islam, doa-doa Islam itu yang ada di situ, doa-doa Islam. Nah secara Islam Pak Odeng, doa-doa Islam. Nah udah selesai gitu, udah tuh saya ditinggal Pak Odeng. Saya ditinggal, kata Kuncen gak lama kok Bu, katanya gitu. Iya Pak Kuncen siap, saya bilang gitu. Udah tuh akhirnya Pak Kuncen keluar. Memang dia nggak jauh dari situ, kayak ada semacam tempat saung lumayan lah, ada berapa kilo gitu Pak Odeng, 1 kilo 2 kilo ya, 1 kilo lah, 1 kilo. Saung itu apa? Saung tempatnya Pak Kuncen itu nungguin pasien ya, nungguin pasien di situ. Nah di saung itu, jadi kalau udah selesai, jadi kita tuh dia ngelihat kalau kita jalan ke arah keluar gitu Pak Odeng. Jadi ngelewatin keluar dari gua itu, ngelewatin. Itu jalannya terjang Pak Odeng. Itu kayak apa ya? Kayak bukit gitu, bukit ke bawah nggak ada penghuninya, pohon-pohon kelapa gitu. Berarti tempatnya itu di pinggir gunung. Di pinggir gunung ya, jauh ke dalam. Itu nggak keinjak orang Pak Odeng. Nggak ada rumah juga. Bener-bener hutan itu, bener-bener hutan di dalam itu. Nah saya ditinggal sejam pertama, tikus keluar banyak Pak Odeng. Tikus itu gigitin saya tuh, saya sampai perih semuanya tuh, badan saya perih bener. Saya tahan, saya sembari nangis. Terus udah selesai itu, dari tikus selesai, hilang tuh hening lagi. Kelelawar Pak Odeng, kelelawar itu banyak ternyata, padahal di dalam itu waktu saya perhatiin nggak ada kelelawar gitu. Tiba-tiba banyak nyamber sampai perih saya. Tapi saya bilang ya udah, ini cobaan, saya tahan lagi. Udah saya tahan. Yang ketiga kali, lama tuh Pak Odeng, ada jarak sekitar setengah jaman ya. Saya ngelihat kayak pocong gitu ya, tapi saya cuekin Pak Odeng, saya nggak mau ngelirik, biarin aja, saya diemin aja gitu loh. Terus sekelebatan itu bayangan hitam. Nah nggak lama kemudian tuh kayak percikan api dari kemenyan yang gundukan, ada sekitar 5 kiloan itu kayak bulat-bulat Pak Odeng, bulat gitu Asapnya itu. Iya, asapnya jadi nggak panjang lurus begitu, dia bulat begitu, kayak kaca, bulat kayak kaca. Nah terus udah selesai itu, ular Pak Odeng, ularnya gede. Seberapa itu? Itu jalan itu di belakang saya. Berarti kalau saya duduk itu, badan ini nyentuh segini, nyentuh ini, berarti kan besar Pak Odeng. Besar banget itu. Saya diem aja. Saya di kuping saya dibisikin Pak Odeng, jangan bergerak, diem katanya. Suaranya itu wanita apa lelaki yang bisikin ibu itu? Saya itu bingung, suara itu kayak suara perempuan tapi kayak suara laki-laki. Suaranya itu perempuan gagah mungkin ya, kayak begitu Pak Odeng. Diem, jangan bergerak katanya begitu. Saya diem, saya takut, saya juga takut, saya diem. Terus saya diem tuh, saya diem. Nah saya lihat lagi di depan saya ada ular lagi belang. Saya diem lagi Pak Odeng, saya takut tuh. Saya nanya dalam hati saya, itu ular beneran apa ular ini? Yang depan beneran, yang belakang bukan. Gitu Pak Odeng. Nah saya panjenengan itu melihat ular emang ya? Ngelihat. Di depan apa di belakang? Di depan ngelihat, di belakang itu kelingker. Enggak satu ularnya itu? Enggak satu.
Dia yang kayak mau bertikus, ada yang mau bertikus, ada yang emang sengaja ngebelit badan saya, Pak Odeng. Ngebelit badan saya diem. Dibilang ngasih tahu jangan bergerak, katanya gitu. Ada di kuping saya ngasih tahu jangan bergerak. Dan memang itu sudah terbiasa sejak saya kecil, Pak Odeng. Sering ada yang ngasih tahu di telinga saya kalau kondisi saya bahaya. Itu, Pak Odeng. Saya diem. Udah tuh ngebelit di badan, ular hitam, ngebelit. Emang dililit itu, Bu? Ngebelit, iya. Itu wujudnya ular semua ya? Ular besar. Saya diem aja, saya takut jujur, tapi saya diem. Udah biarin, saya bilang semua apa kek, saya gituin. Nah, selesai itu entah gimana ceritanya, belitan itu lepas, Pak Odeng. Belitan itu lepas. Setelah lepas, di telinga saya itu bilang, keluar aja, katanya gitu. Jangan sekarang, katanya gitu. Keluar aja, jangan sekarang. Jadi anak saya itu mau diambil, Pak Odeng. Ada gambaran anak saya mau diambil, kakak saya mau diambil. Gambarannya gimana itu? Gambarannya saya lihat kakak saya sama anak saya kayak jalan berdua. Dia kan itu ibaratnya Melihat di dinding apa gimana? iya, dia yang saya sayang, iya. Itu. Saya langsung mundur pas saya lihat, suruh balik katanya gitu, balik. Itu maaf ya, Pak Odeng, ya itu yang diminta, Pak Odeng. Itu. Itu yang dilihat itu kayak di dinding apa emang gimana? Apa bisikan itu ngomong minta? Di dinding saya ngelihat, tapi di telinga saya suruh keluar. Saya nggak boleh ngelanjutin itu. Jadi dia melihat anak ibu? Iya, melihat anak saya sama kakak saya. Terus apa yang ibu lakukan waktu itu? Saya minta maaf. Saya untuk sekarang saya mundur dulu. Ibu nggak berani ngambil risiko lah ya? Nggak berani, Pak Odeng. Saya nggak berani ngambil resiko karena anak ya. Mungkin kalau yang lain saya ya nekat lah, Pak Odeng. Gitu. Entah saya, entah yang lain gitu. Saya masih nekat. Tapi kalau anak nggak tahu deh, Pak Odeng. Nggak bisa saya gitu. Terus anak ini yang ibu sayang lah ya? Iya, anak yang saya sayang. Yang saya sayang. Terus anak ini waktu itu ngomong apa cuma melihat aja, Bu? Saya ngelihat, tapi anak ini nggak ngomong, Pak Odeng. Saya memang sejak kecil itu selalu kalau ada bahaya itu di telinga saya kayak dikasih tahu, Pak Odeng. Misalnya suruh cepetan, jalan suruh cepetan. Pasti ada bahaya di belakang saya, benar. Misalnya apa gitu sejak kecil, Pak Odeng, seperti itu. Jangan ke situ, balik gitu, balik saya, Pak Odeng. Jadi saya kayak terbiasa ngikutin seperti itu. Karena saya ini kan emang dibuang ya, Pak Odeng, kecilnya. Nggak ikut sama orang tua, saya ikut sama orang lain, Pak Odeng. Jadi diikut sama orang lain pun saya disiksa itu loh kecilnya. Jadi mungkin leluhur saya salah satu atau siapa gitu kasihan ngelihat saya. Jadi dia itu selalu dampingin saya, Pak Odeng gitu. Tapi ibu nggak pernah lihat wujudnya ya, cuma dibisikin aja. Pernah sekali. Waktu saya hampir meninggal sekeluarga. Itu. Jadi saya emang susah. Saya nggak punya uang. Nah, yang sebelum saya jalan ke sana waktu Karangkempil, sebenarnya saya lihat sekali. Itu muncul perempuan gagah
pakai baju garis-garis lorek, baju Jawa. Itu gagah. Totonya ada laki-laki di bawah kaki saya. Ya diambil penyakit ya Pak Odeng gitu. Itu. Nah, melanjutkan itu Ibu. Habis lihat anaknya itu terus gimana Ibu? Saya langsung Pak Odeng. Kenapa yang diminta yang ini itu? Saya langsung masih bisa nego nggak yang lain gitu. Saya nunggu makhluknya keluar, ternyata belum keluar, baru sebatas ular sebesar paha saya mungkin ya apa, pokoknya besar Podeng, ada di badan saya. Itu. Mungkin kalau tinggal telan doang saya Podeng, gede banget kok. Tapi habis itu nganu ya, keluar. Setelah ular itu nggak ada, karena saya sudah terbiasa dengan perintah yang ada di telinga saya, Podeng. Saya mundur teratur. Itu. Jam berapa Ibu keluar dari gua situ? Keluar dari situ, saya masuk habis maghrib, keluar dari situ sekitar jam 11-an apa jam 12 gitu, Podeng, sekitar itu. Itu mulai jam berapa melakukan ritual itu Ibu? Habis maghrib. Habis maghrib udah duduk Udah ya? masuk, udah duduk. Masuk ya? Iya. Di daerah Watu Karang Gempil. Watu Karang Gempil, ya. Itu kalau bisa digambarkan itu gimana Bu? Situasi di sana, jalannya, medannya. Wah, medannya tuh kayak nggak diinjak orang ya. Itu Sulit. daerah sana pergunungan apa? Bukit-bukit. Oh, bukit-bukit. Iya. Jadi kalau ditempuh motor pun juga harus motor trail, nggak bisa buat jalan kaki juga, motor juga jauh, sisanya jalan kaki. Jalan setapak. Ya. Jalan setapak ya, busukan itu guanya itu juga nggak kelihatan gua, Podeng. Guanya itu kayak ditumbuhin semak belukar. Berarti jarang orang melakukan ritual di situ ya? Katanya sih banyak, Podeng. Katanya sih banyak, tapi kalau dari luar itu sekilas goanya itu kayak ditutupin rumput ilalang gitu, tapi dalamnya rapi, Podeng. Dalamnya tuh ada dibikin kayak bangku gitu, bale-bale kayak dibikin bale gitu. Berarti itu di tebingnya bukit ya? Apa di dasarnya itu? Di dasarnya deh. Dasarnya bukit itu. Dasarnya bukit. Berarti Iya. daerah sana itu perbukitan semua. Bukit-bukit iya banyak. Itu di dasarnya ya? Iya. Di dasarnya bukit, tapi depan itu laut, Podeng. Laut itu laut, nggak pernah diinjak orang kok. Oh, itu pinggir laut berarti? Iya, laut itu sepi, bukan tempat wisata. Sepi, bener sepi, nggak ada orang. Siang pun sebelum saya cari tempat itu pun sepi. Cuman mungkin ada satu orang yang ngambil kelapa gitu aja. Oh, banyak pohon kelapa sana? Iya, banyak pohon kelapa. Iya, itu. Di situ juga banyak tempat, Podeng. Jadi yang dari Karangnini kan tuh ada 5 tempat ya. Ke arah ke sananya tuh kalau dari Karangnini ke arah kanan ya kalau nggak salah. Kanan itu ada dua tempat apa 3 gitu loh, Podeng. Ya, gua juga. Gua juga. Itu. Memang sering buat ritual di sana. Betul. Berarti Ibu habis itu keluar, Kak, sampai pagi berarti keluar itu ya? Enggak, karena saya perintahnya keluar, Podeng. Atau jam 12 keluar? Jam 12-an sekitar itu. Terus dijemput sama si Kuncen? Kuncinya ngelihat saya jalan kaki, kan saya pakai senter, kelihatan tuh pergerakan senter saya. Jadi saya keluar udah dari gua itu, saya jalan agak jauh, senter saya kelihatan. Pak Kuncinya langsung nyapa, udah selesai Bu. Saya jawab, saya suruh keluar. Saya jawab gitu. Terus Kuncinya bilang, dia lihat, dia bilang malam Jumat Kliwon datang lagi Bu ke sini, katanya gitu. Tapi saya nggak datang, Pak Odeng. Karena saya nggak punya ongkos, Nggak punya biaya? nggak punya biaya buat jalan. Boleh malam Jumat Kliwon suruh ke sana lagi? Iya, tapi selama dari sana itu
saya diganggu makhluk terus itu Pak Odeng. Badan Gimana? Sampai sekarang? enggak, Enggak. udah putus. Itu gimana cara mengganggu itu? Ganggu itu badan saya kayak digaruk-garuk selalu. Saya garuk-garuk gitu, tangan saya garuk-garuk, garuk-garuk gitu Pak Odeng. Tapi dilihat nggak ada yang garuk ya? Iya dilihat nggak ada yang garuk, tapi badan saya tuh ada yang garuk gitu. Perasaan ibu apa itu memang nyata rasanya? Nyata. Bukan merasa ya? Nyata. Bukan Iya, perasaan aja ya? bukan nyata, Tapi terasa disentuh itu. terasa. Itu sampai berapa bulan? Kayak Akhirnya saya bikin putus, saya sering zikir ayat kursi, saya bacain Yasin berkali-kali, baru hilang Pak Odeng. Gitu. Saya bacain surat Yasin itu setiap malam apa siang waktu di kamar? pagi, siang, sore Pak Odeng. Nggak nentu waktunya ya? Enggak nentu, itu diganggu terus saya. Tapi nggak pernah lihat wujudnya waktu digaruk-garuk itu? Enggak. Saya lihat tuh waktu di gua itu cuma sekelebatan hitam besar Pak Odeng, besar itu doang. Tapi baru bayangannya doang, belum keluar Pak Odeng gitu. Gua itu kan pasti gelap tuh ibu. Iya gelap. Cuman ada lilin satu, lilin pun mati. Oh pakai lilin ya? Iya, lilinnya mati sampai habis, paling nggak ada sejam lilin juga mati tuh Pak Odeng. Tapi kelihatan bayangnya dari sinar lilin tuh. Kelihatan dari lilin sudah mati Pak Odeng, tapi kan dari api-api apa sih, api-api sesajen itu kan, petak-petak itu kan kelihatan terang itu keluar dari batu itu. Itu. Nah terus asapnya itu aneh juga, asap itu nggak lurus, asap itu bulat-bulat Pak Odeng. Kayak disedot lah ya. Iya kayak bulat gitu. Asapnya kan pasti banyak tau menyanjak itu. Oh banyak banget Pak Odeng, sampai tuh ruangan wanginya bener-bener super wangi. Nah ibu termasuk nekat ya. Kalau boleh tahu ibu mencari apa melakukan ritual kayak gitu tuh sampai berapa kali? Saya melakukan Pak Odeng itu 3 kali. 3 kali ya? 3 Itu kali. pertama berarti? Itu yang ketiga. Yang terakhir ya. Dulu pernah melakukan di mana ibu? Saya di Sukabumi Pak Odeng. Di daerah mana ibu? Daerah Sukabumi, Campang. Campak. Ritual apa ya? Campang. Jadi saya datang ke orang paranormal ya, orang Peter. Dia katanya jago sana Pak Odeng. Terus saya dibawa sama ya tukang ojek. Dibawa sama tukang ojek ke sana. Terus ya dia minta mahar sekian. Ya saya kasih Pak Odeng. Nah terus ya gitu dia jalanin ritual, tapi di rumahnya di kamar Pak Odeng. Oh di rumahnya sendiri? Di kamar. Ritual apa itu? Ritual katanya nanti badan dia bisa berpindah-pindah Pak Odeng. Bisa ada di rumah saya, pokoknya bisa ngebantu semua urusan saya Pak Odeng gitu. Itu juga nggak ada hasilnya lah? Nggak ada hasilnya, cuma jadi saya dibikin bener-bener bodoh banget ya. Maksudnya gimana? Katanya uang diantar sama orang nggak dikenal. Terus saya tungguin, tiap ada orang datang buru-buru saya lari buka pintu, lama-lama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya bengong aja, akhirnya saya nangis lagi, bingung gitu Pak Odeng. Ritual itu di dalam rumah itu ini apa? Ini paranormal apa? Paranormal ya? Iya. Katanya nanti habis ritual dikirim uangnya. Ada yang ngirim orang yang iya, dikenal ya? Iya betul. Itu ritual di situ berapa hari? Gak lama Pak Odeng, cuma sebentar kok, gak lama, cuma berapa jam gitu Pak Odeng. Habis itu udah suruh pulang? Udah gitu. Di rumah nunggu-nunggu nggak ada yang nggak ada ya? Iya. Terus selain itu ada ibu katanya 3 kali? Satu lagi yang mana, Sukabumi, oh iya di daerah Pejampang juga. Pencapang? Saya lihat dari channel sebelah Pak Odeng. Saya cari kan, mungkin karena wilayahnya dekat, jadi saya bisa ke sana gitu dengan kendaraan motor gitu. Oh, naik motor sendiri? Naik motor kan dari Bogor dekat Pak Odeng. Itu ya lumayan lah, sejam 2 jam 3 jaman gitu ke sana itu. Nah terus
sana itu saya nemuin salah satu orang pinter ya Pak Odeng, kuncen goa di dekat Pelabuhan Ratu. Oh, dekat Pelabuhan Ratu ya? Betul. Ada guanya sana ya? Ada guanya. Ada guanya. Saya dimintain uang 5 juta. Terus udah gitu belum saya maunya, saya bilang bang di tempat ya, uang di tempat, mau apapun uang di tempat, nyawa saya aja, saya bilang nggak apa-apa, saya gituin. Oh iya, pas saya tungguin buat jalan besok pagi, kan persiapan buat jalan pagi-pagi nanti udah dijemput gitu Pak Odeng. Ternyata saya tungguin tuh di hotel murah Pak Odeng, hotel yang 100.000 apa 200.000 semalam gitu Pak Odeng. Saya tungguin itu nggak nongol Pak Odeng. Masnya sepanjangnya nemui kuncinya di mana itu? Saya nemuin kuncinya kan dibawa sama motor saya, kan saya ditaruh sama saudara saya di situ. Saya sama tukang ojek itu Pak Odeng. Sama tukang ojek itu dibawa ke rumahnya, kebon. Saya nggak ngerti jalanannya dalam, nggak ngerti, udah ngacak-ngacak jalannya di dalam Pak Odeng. Saya nggak ngerti. Udah saya rumahnya si Pak. Iya. Terus sudah saya tungguin itu sampai malam, kan nongol Pak Odeng, uang saya hilang. Lah, uangnya diambil siapa? Ambil dia. Tukang ojek itu? Sama berdua kerjasama sama Kuncen deh. paranormal itu. Iya. Loh, tadi katanya ibu ke rumahnya, apa itu? Iya, ke rumahnya. Ada anak istrinya? Ada Keluarganya? Ada. Kenapa nggak ditunggu di situ minta uangnya lagi? Saya nggak ketemu jalannya Pak Odeng. Loh, kembali lagi nggak ketemu jalan lagi? Nggak ketemu. Saya nggak ketemu jalannya. Saya balik lagi, saya cari, nggak ketemu Pak Odeng. Nggak ketemu. Ya udahlah, saya bilang pulang aja, biarin aja, mungkin bukan rezeki saya, gitu aja Pak Odeng. Masya Allah, berarti ibu dikibuli lah ya di situ. Iya. Katanya Ibu Lili ini dulu pernah kesini juga ya, tapi nggak ketemu saya ya? Iya benar. Kapan itu Bu? Itu sekitar 6 bulan yang lalu Pak Odeng. 6 bulan apa 5 bulan yang lalu, 6 bulan lah kalau nggak salah, 6 bulan 7 bulan yang lalu. Kok nggak bisa ketemu saya itu gimana Ibu? Waktu itu kan saya baru turun dari mobil ya kondisi Apa dulu? naik bus dari Bogor. Terus saya turun, saya duduk diem tuh ngelamun Pak Odeng. Di mana? Di depan Serono ya. Di halte itu? Di halte depan Serono. Nah saya kan nyampe, saya gerah mandi. Sampai nyampe jam berapa di Serono? Nyampe jam 6 Pak Odeng. Jam 6 pagi? Iya jam 6 pagi. Nyampe lah halte Serono? Iya. Terus saya mandi ke pasar. Mandi. Kan saya gerah Pak Odeng, mandi. Akhirnya saya balik. Nah adalah ojek nyamperin saya Pak Odeng. Itu. Nah terus saya bilang saya mau ke Pak Odeng. Saya bilang ada ojek di Serono nyampe. Iya betul. Terus Ibu bilang mau ke rumahnya Pak Odeng. Iya. Itu Pak Odeng. Tapi ya saya dikasih alternatif yang lain Pak Odeng. Diarahin ke tempat yang lain begitu. Ya karena saya ini orang lagi kacau, orang susah, orang menderita. Ya saya ikut aja. Saya pikir itu lebih baik. Ternyata harapan saya diantar kemana Ibu? Ke dekat pinggir laut Pak Odeng, rumahnya jauh kok dari Serono. Itu ada sekitar 20 kilo kali. Jauh itu. Orang dari yang penyanyi patung apa namanya tuh, yang patung Kebanggaan Banyuwangi Minyak Cinggu. Bukan, yang perempuan. Gandrum. Masuk ke sono itu Pak Odeng. Wow, itu Banyuwangi kota itu? Iya, masuk ke sono tapi di pinggiran rumahnya itu.
Itu Pak Odeng. Terus ketemu di sana sama Ketemu di sana. dukunnya Iya. ya. Iya betul. Terus gimana? Ya, dia bilang katanya ntar ada solusinya 3 bulan ke depan beres, nanti beres, akhir tahun beres, udah beres semua, ibu senang lagi gitu-gitu Pak Odeng. Ngomongnya enak-enak terus lah. Enak banget ya, saya percaya aja. Ya mungkin saya orang bodoh Pak Odeng. Ngomong manis-manis. Iya, karena juga nggak ini, nah orang susah. Saya pikir putus asa saya Pak Odeng. Saya aja pengen bunuh diri kok. Berarti ibu 6 bulan yang lalu pernah mau datang ke rumah saya Iya. di halte Srono itu, Srono, ketemu iya. tukang ojek, Iya, disugesti lah apa Betul, dipengaruhi, betul. terus diajak ke tempat yang lain betul. yang bahasanya memastikan sesuatu Iya, akan berhasil. iya, karena kata dia, oh udah banyak yang berhasil gitu. Ya saya sih pikir apa iya karena dia penduduk sini, ya saya percaya aja. Apalagi saya lagi linglung. Yang namanya orang susah itu linglung Pak Odeng. Makanya kalau tukang ojek itu punya link untuk bisa dia itu sukses, apa punya orang tua, apa punya paranormal yang mumpuni di bidang duniawi ini, pasti dia akan kerjanya nggak ngojek ibu. Ya betul. Iya. Iya itu saya Secara tolong logika gitu. Mungkin kerjanya ya minimal, punya usaha. Iya. Wong dia aja masih ngojek. Ya ngojek itu ya bukan menghina kerjaan ojek. Hasilnya apa? Kalau dia punya link, nanti ada uang yang nganter. Kalau kita minta tolong ke situ, nanti akan pasti berhasil lah. Ya, ngapain dia nggak minta sendiri ke situ kan gitu? Iya betul. Minta tolong ke sendiri. Makanya setiap ojek ke sini tak tanyain, kamu masih miskin apa sudah kaya? Kalau masih miskin ngapain nggak minta ke dukunmu gitu? Betul Pak Odeng. Takutnya apa? Mengarahkan sesuatu yang itu. Makanya dulu saya pernah buat video karena ada yang pernah sampai diperkosa, Ya pernah yang Allah. diantarkan di alas puro terus ditinggal, ya itu menangis semua. Sebetulnya dia mencari keuntungan aja gitu loh. Dengan bahasa kepastian pasti berhasil. Gini Bu Lili, ya untuk pembelajaran ibu lah ya. Untuk apa ya? Untuk biarpun kita kalut, kita susah, ya harus hati-hati di jalan. Apalagi orang yang baru kita kenal. Iya. Yang baru aja kita kenal, jangan mudah percaya. Karena kalau kita baru kenal langsung percaya, wah bahaya. Itu ibu. Kenapa ibu sampai menekat melakukan kayak gitu itu Bu? Kan kalau alasannya pasti punya hutang lah ya. Kenapa kau nggak ambil jalur yang bener aja? Kenapa harus melakukan ritual-ritual kayak gitu? Jalur benar nggak ada Pak Odeng. Saya bingung jalur benar apa. Semua udah kegade Pak Odeng. Rumah saya aja Tapi ibu masih punya Tuhan ya? udah mau kesita Pak Odeng. Enggak, Ibu Lili masih punya Tuhan lah ya. Punya. Lah ya, kalau kita muslim minimal apapun yang terjadi Saya udah jalanin itu Pak Odeng. udah ya. Saya tahajud. Saya mohon, saya jikir, salawatan. Kemanapun apa saya bergerak, saya jikir. Tapi saya nggak sanggup Pak Odeng. Apapun permasalahan kita di dunia ini Bu, setiap ada musibah pasti ada hikmahnya. Saya itu kalau setiap sholat pasti saya nangis, muka saya air mata udah bercucuran, udah nggak karuan Pak Odeng. Malam saya tahajud sampai orang tidur, saya semalam sepanjang malam zikir terus. Tapi ya kayak begini hasilnya, saya nggak tahu, saya juga bingung, saya nggak sanggup. Sempat terbesit di kepala saya mau bunuh diri Pak Odeng. Jangan Ibu. Kalau kita sampai bunuh diri nanti bukan dunia ini, nanti sampai di alam sana kita juga susah gitu loh. Makanya rahasia Allah itu yang terbaik Ibu. Sebetulnya manusia ini karena belum ngerti nanti hidup akan datang, makanya kita mencela hidup ini sengsara untuk kita. Harus kita ingat Allah itu memberi jalan yang terbaik untuk kita. Apapun yang diberikan pasti ada hikmahnya di belakangnya Ibu. Udah, kita jalani hidup ini sudah apapun bentuknya kita terima.
Yang penting kita jangan sampai menjual akidah apa menjual iman kita. Kalau bahasa syirik apa menuhankan makhluk kan gitu. Terus jangan sampai kita melihara sesuatu makhluk. Nah itu nanti bahaya ibu kan gitu. Ya semoga-moga ibu nanti ke depannya diberikan kelancaran, dipermudahkan permasalahannya. Yang penting kita itu manusia jangan mengharap ke manusia yang lain. Karena kalau manusia mengharap antar manusia dapatnya kecewa ibu. Apapun yang kita lakukan kita mengharap ridho dari Allah. Kalau antar manusia pasti kecewa. Apa yang kita inginkan nggak akan tercapai. Udah apapun yang kita lakukan bismillah karena Allah. Minta ridhonya Allah. Mengharap pada Allah. Nggak usah ke manusia, nggak usah ke jin, nggak usah ke siapa-siapa. Biarpun kita ikhtiarnya ke jin, itu sebatas ikhtiar, lantaran. Kita aja kepala pusing. Kalau berdoa aja, kalau nggak ikhtiar minum obat, ya nggak akan sembuh. Nah, obat itulah jadi media sembuhan. Tapi kesembuhan ini hanya milik Allah kan gitu. Iya, Ibu ya. Iya. Iman ibu harus tebal, harus kuat menghadapi hidup di dunia ini. Kita nggak hidup sekali, nanti juga hidup lagi ya gitu ibu ya. Iya. Yang penting sabar. Ibu diparing kesehatan itu ya itulah rezeki yang nggak ternilai harganya. Amin. Biarpun masih punya beban hutang, pasti ada jalan nanti di belakang. Iya Pak. Ya gitulah sobat kisah dari Bu ini. Moga-moga jadi hikmah apa jadi pelajaran untuk kita semua. Kita tutup dulu ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Odeng.